ketertiban umum dan sebagainya. Kalau masuk ke instansi-instansi yang jelas akan terganggu, yang tadinya tidak terjadi keramaian jadi keramaian. Dampaknya itu terlalu berbahaya, apalagi kalau udah masuk ke tempat-tempat ibadah ya. Kalau kemarin khususnya di Cilacap itu udah masuk di masjid agungnya loh di dalamnya, jadi kan otomatis itu mengganggu orang ibadah, juga mengganggu semuanya. Ya kita tidak bisa membendung teknologi ya, tapi yang namanya permainan seperti itu kok seperti mengganggu kepentingan umum juga. Saya terus terang aja saya nggak setuju karena betul-betul itu sepertinya mengganggu. Jadi udah terlalu banyak anak-anak membuang waktu yang tidak perlu untuk gara-gara Pokemon Go ini. Ya pemirsa, seperti yang telah saya sampaikan sebelum break tadi, saya kedatangan satu orang tamu lagi, Arianata. Ia adalah gamer Pokemon Go di Indonesia dan sekarang sudah sampai level 19. 19 ya. Butuh waktu berapa lama untuk sampai level 19? Aku main pertama kali di lebaran hari kedua. Jadi sekitar 2 mingguan sekarang ya. Itu mainnya tiap hari? Mainnya tiap hari. Sehari. Selama 24 jam? Enggak, paling 3-4 jam lah. Tergantung, kalau lagi macet kan bisa lebih lama. Anda bekerja kantoran atau bekerja sendiri atau seperti freelance. apa? Oh, jadi punya waktu luang yang lebih banyak? Betul. Udah dapat Pikachu? Udah dapat, alhamdulillah. Di level berapa dapetnya? Dapatnya di berapa hari lalu, jadi di level 19. Oke, tempat favorit atau yang banyak Pokestopnya di mana di Jakarta? Tempat favorit di Monas pasti ya. Sama itu banyak banget ya? Iya. Kalau di sini gedung MNC banyak nggak? Banyak banget, tadi udah ngecek soalnya. Sama di mall gitu. Terus di taman-taman kota juga aku kalau malam suka main ke Taman Menteng gitu. Itu Anda khusus ke Taman Menteng untuk berburu monster Pokemon? Iya, khusus berburu dan nongkrong sama teman-teman sih. Oke. Jadi barengan lah, sambilan lah. Berapa banyak orang yang seperti Anda untuk meluangkan waktu secara khusus pergi ke sebuah tempat khusus untuk berburu monster Pokemon? Aku tuh kalau misalnya pergi main Pokemon sama teman-teman bisa 3-4 orang lah. Jadi kita misalnya di grup atau aku WhatsAppin satu-satu gitu, hunting yuk, nyari Pokemon, mau nggak kemana, kesini gitu. Yaudah yuk jalan, ajak lagi, nggak usah rame-rame 3-4 orang, kita juga udah fun kok. 3-4 orang itu pada sampai ke sebuah lokasi langsung nyebar atau? Barengan. Ini karena biasanya gini, ketika kita nyampe di satu titik, ada Pokemon apa yang nongol di situ, kita akan kebagian juga semuanya gitu. Jadi misalnya aku tiba-tiba keluar Pikachu gitu, nanti dia juga dapat keluar Pikachu di handphonenya, dia juga dapat. Jadi kita bisa dapat Pokemon yang sama. Tapi Anda dalam waktu 2 minggu udah sampai level 19 dan juga powernya udah berapa sekarang? Paling besar 1.200-an lah. Oke, itu GPS-nya fake atau beneran? Iya, beneran lah. Soalnya kan kalau misalnya pakai fake GPS, itu ada kemungkinan kita di-ban sama developernya sendiri, sama nggak bisa diakses sama sekali. Jadi di atas tuh akan ada tulisannya GPS not found atau fail to connect location gitu. Jadi ya kemungkinan main pakai fake GPS itu kecil banget kemungkinan berhasilnya. Meskipun bisa juga ya? Mungkin bisa, tapi aku nggak pernah nyoba sih. Mas Saifullah, apakah dari DPR nantinya sebelum memutuskan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah akan juga mendengarkan aspirasi dari para gamer seperti Arianata ini? Ya pasti kami undang nanti dalam rapat RDPU, rapat dengar pendapat umum gitu ya. Di dalam pembahasan yang sekarang sedang kita bahas adalah revisi undang-undang IT itu tadi. Nah dari situ kita akan berpikir apakah kita melarang total ataukah kita mengaturnya saja. Nah, kalau itu banyak manfaatnya bagi misalnya dunia kreatif ya, ekonomi kreatif dan seterusnya, tentu kita akan atur. Kita sebagai sebuah negara yang sudah terlanjur terbuka dan demokratis, tentu tidak bisa langsung semena-mena menutup permainan-permainan semacam ini. Mas Ibnu, kalau kita sebenarnya memanfaatkan Pokemon ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih positif. Katakanlah misalnya pemerintah bagaimana cara meningkatkan kunjungan ke museum misalnya. Kan bisa bekerja sama juga dengan Nintendo gitu untuk mendapatkan sebuah arahan agar pemain-pemain Pokemon itu masuk ke dalam museum berburu monster di sana. Seperti itu bisa kan? Bisa, tapi sebelum itu saya mau nambahin juga nih. Silakan. Jadi kalau memang nanti pemerintah bersama DPR ingin membuat aturan ataupun larangan, memang harus cukup rigid ya. Satu contoh seperti ini. Di awal dulu waktu rame di Indonesia, salah satu yang menjadi konsen dari Kominfo itu adalah memblokir.
Nah, kalau kita kembali menurut pada Undang-Undang ITE maupun Permen turunannya, Permen nomor 19 tahun 2014, itu tidak ada konten di dalam Pokemon itu yang melanggar sama sekali. Sara maksudnya di situ Sara, ya? pornografi, radikalisme, dan mengajak pada tindakan kriminal itu nggak ada sama sekali. Jadi satu, kalau alasannya itu saya pikir itu udah lewat. Kalau alasannya keamanan, berdasarkan data kami ya, data-data itu dikirim ke server Niantic, developer bekerja sama dengan Nintendo di California. Tidak ada mengirimkan data seperti isu-isu di berita ke CIA, ke pihak-pihak yang mencurigakan. Tetapi memang tetap harus diwaspadai karena di Indonesia ini belum resmi. Jadi bisa saja nih masyarakat mendownload file APK, file installernya itu file-file yang fiktif. Akhirnya nanti mereka diarahkan ke akun tertentu, ke server tertentu yang bisa dimanipulasi seperti nanti itu. Nanti di Android-nya, di smartphone-nya itu bisa terserang malware, virus, nanti kegiatan phone banking, internet banking, SMS banking, media sosialnya semua bisa diambil alih seperti itu. Nah, terkait tadi, jadi pemerintah saya pikir harus mengambil langkah positif kalau dari kami. Dengan bekerja sama, seumpama nanti sudah resmi di Indonesia, menggandeng Nintendo dan Niantic untuk bisa menempatkan Pokestop dan gym itu di tempat-tempat yang nanti bisa menghidupkan perekonomian rakyat. Di Jakarta, Monas sekarang ramenya luar biasa. Kan kita harus bergerak tuh main Pokemon. Jadi capek, haus, ya itu akan beli pada ada multiplier efek seperti iya. itu ya. Dan di museum-museum sekarang kalau bisa kita lihat di Jakarta khususnya ramai sekarang. Gara-gara orang mau berburu Pokemon. Nah, itu yang harusnya bisa dilihat sebagai salah satu fenomena dan gairah juga. Kalau orang luar bisa, ini kan kita memakai teknologi augmented reality. Yang teknologi ini kita nggak bisa mundur ke belakang. Dan ini game yang revolusioner, artinya akan banyak nanti aplikasi maupun game yang akan ngikut setelah ini. Basisnya akan sama ya. Nah, dan Indonesia saya pikir nggak boleh ketinggalan, kita nggak boleh hanya cuma jadi pemain, kita juga harus menjadi pembuat dan itu bisa dengan dukungan pemerintah. Mas Ridwan, dari pandangan Anda, intelijen dari negara lain menyikapi permainan Pokemon Go ini seperti apa? Ya kalau intelijen kan memang sebenarnya basisnya itu pekerjaan yang senyap. Jadi barangkali memang intelijen Indonesia ini yang agak unik ya. Jadi Bapak Kepala BIN ini kan mungkin semangatnya muda ya Pak. Jadi harus bicara soal Pokemon. Tapi basis sebenarnya teori intelijen pekerjaannya senyap. Kalaupun misalnya kemudian mereka khawatir Pokemon Go itu dipakai menjadi bagian dari sinyal intelijen negara lain, lakukan dengan senyap. Panggil ahlinya, Pak. Di BIN saya yakin juga banyak ahli IT. Mereka bisa melakukan penelitian dengan senyap. Tanpa kemudian seolah-olah negara ini begitu begitu gaduhnya untuk mengurusi satu game ya Pokemon Go itu. Padahal kan kalau kita lihat permasalahan nasional yang seharusnya lebih harus difokuskan oleh BIN itu banyak sekali. Keamanan misalnya ada warga kita masih disandra nih di Filipina. Kemudian soal vaksin palsu dan sebagainya. Tapi kalau negara lain intelijennya menyikapi permainan ini seperti apa? Apakah mereka memang mengatur ataukah memang mereka membiarkan seperti ini saja? Setahu saya tidak ada aturannya, tidak kemudian dilarang ya. Bahwa kemudian pengamanan objek vital itu selalu baku di semua. Tapi bagaimana dengan tadi Mas Imi mengatakan karena ini belum resmi di Indonesia sehingga dikhawatirkan data-data atau karena kita masuknya pakai email, bisa jadi email kita itu dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Betul, saya kira ini ranahnya cybercrime Mabes Polri ya. Betul tadi sampaikan Pak Ibnu bahwa memang di sini kan belum legal. Bisa saja orang kemudian menggunakan APK itu dimasukkan lalu dipromosikan di Facebook atau di server yang lain. Lalu orang yang mau main Pokemon mendownload itu. Betul. Padahal ini sebenarnya fake. Dengan demikian begitu terdownload semua data pribadi dia masuk ke server penjahat ini. Ini memang harus hati-hati benar karena itu perlu komunitas gamer ya saya kira untuk juga membantu Polri dalam hal ini mencarikan link-link yang memang aman. Begitu. Ya. Link-link yang aman, bukan digunakan untuk cyber hacking. Mas Arinata, Anda ketika register untuk main Pokemon menggunakan email yang selama ini Anda gunakan untuk bekerja atau Anda membuat email tambahan lagi khusus untuk permainan ini? Email yang terdaftar di akun Android. Akun email yang sering dipakai. Jadi kalau ada apa-apa dengan email tersebut, maka handphone Anda akan berpengaruh juga dong? Karena itu adalah akun email yang biasa Anda pakai di telepon Anda kan? Iya, betul. Tapi gini, ketika kita pas aku download pertama kali APK Pokemon Go itu, kan setiap aplikasi yang dipasang, secara otomatis aplikasi itu akan meminta permission. Betul. Ya kan? Kita memang gini,
memang smartphone itu memang harus dipakai sama smart user ya. Jadi harus dibaca dulu kira-kira aplikasi ini akan mengakses kemana saja. Kalau kita lihat dia bisa mengakses ke phonebook, tapi kita tidak ingin phonebook kita diganggu, ya sebaiknya jangan dipasang aplikasinya, ya kan? Nah, pas aku install aplikasi APK Pokemon Go itu dan sudah baca, sudah lihat, oh ya, ini aku berikan akses buat aplikasi ini supaya bisa berjalan, yang hal-hal yang sekiranya tidak bisa mengganggu privasi atau urusan kerjaan aku. Gitu. Apakah phonebook termasuk yang bisa diakses oleh akun APK tersebut? Belum bisa. Dia cuma bisa ke kamera, ke media, GPS, gitu. Jadi phonebook belum bisa. Tapi kalau misalnya nanti ketemu PokemonGo.apk yang resmi? Bukan, yang tidak resmi atau mungkin yang kita tidak yakin ini resmi atau bukan, fake atau bukan. Tapi diminta permisinya aneh-aneh nih, misalnya minta akses ke SMS lah, akses ke email, akses ke sosial media, itu perlu dicurigai. Itu sudah pernah terjadi? Belum, tapi aku di Twitter sudah pernah lihat ada teman yang nge-post gitu. Jadi dia sudah pernah nge-post bedanya Pokemon Go APK yang asli dengan yang tidak berdasarkan permission aksesnya itu. Jadi kalau misalnya yang palsu, dia mintanya banyak tuh, ya phonebook, ya SMS, ya email, ya apa ya. Kan permainan kayak gitu dia nggak butuh yang tapi nggak perlu cek inbox kita. Sekecil apapun ya media yang semacam Pokemon Go ini, permainan gamers ini yang paling penting bagi kita mewaspadai. Terlalu prematur kemudian menganggap bahwa permainan ini tidak membahayakan sebuah negara, termasuk kerahasiaan sebuah negara. Baik, nanti kita juga akan membahas bagaimana membedakan akun yang tidak aneh-aneh dengan akun yang aneh-aneh untuk mendownload Pokemon Go itu dari versi Arenata, salah satu gamers Pokemon Go di Indonesia. Tetap bersama kami di Talk to iNews.